Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Blusukan kali ini kita di wilayah Mojokerto kota ya. Di mana di dekat pinggiran atau daerah aliran Sungai Brantas ini ternyata ada jejak-jejak kolonial ya, Belanda. Ini itu terlihat sekali jembatan Gajah Mada ya. Sedangkan di ujung utara sana itu TBI atau Taman Brantas Indah. Dulu sangat ramai sekali di situ. Banyak sekali muda-mudi pacaran. Nah, dijadikan wisata bahari. Namun sekarang agak sepi ya. Zaman-zaman saya sekolah dulu kalau pacaran ya di situ, di TBI sama di daerah sini. Nah, ini jogging track ini. Biasanya kalau sore. Dan kalau biasanya dulu ada makanan kia-kia di pinggir bahu jalan, di tengah jalan sini. Nah, ini mulai banyak sekali para pengunjung berdatangan, para wisatawan lokal ini ya. Ibu-ibu cantik, emak-emak cantik ini ya, untuk melihat keindahan Sungai Brantas. Biasanya itu ramai anak muda, namun untuk akhir-akhir ini agak sepi. Dan di situ ada tempat buat nongkrong ya, buat nongkrong anak-anak muda atau kegiatan-kegiatan event-event di Sungai Brantas ini ya, seperti balap perahu naga atau balap perahu karet itu ya. Nah, di samping itu kita kembali ke awal ya, di mana aliran Sungai Brantas ini juga tempat industrialisasi pabrik gula, terutama milik Belanda. Nah, di daerah jogging track Mojokerto ini ada sebuah pabrik gula ya, namanya pabrik gula Kenanten, namun sudah hancur, dihancurkan para gerilyawan ya. Sekarang tinggal puing-puing ya. Namun masih ada jejak-jejak peninggalan Belanda, sekaligus tempat geger geden di mana perusahaan Belanda versus perusahaan dari Cina atau Tionghoa dulu. Nah, masih ada simbol atau jejak peninggalan Belanda yang geger di mana? Di sini tempat persaingan bisnis ya, persaingan bisnis listrik. Nah, persaingan bisnis listrik antara pihak Belanda sama pihak Tionghoa ya. Nah, di situ ada asrama Belanda ya, kantor-kantor pabrik gula zaman dahulu ya, sekarang dijadikan kantor asrama polisi. Dan ini kita akan lihat sisa-sisa peninggalan Belanda, persaingan Belanda sama Tionghoa dalam hal listrik ya, pasokan listrik. Dan ini merupakan salah satu listrik pertama kali masuk di kota Mojokerto. Itu depan kita ini. Nah, ini salah satunya ini cikal bakal listrik masuk desa. Ini informasi yang saya dapat dari teman sekaligus sahabat ya, penggiat sejarah Mojokerto, yaitu Mbak
Firiritri namanya. Sekaligus sama ini sama Mas Yuda. Dua orang yang sering melakukan apa ya, menulis kembali sejarah-sejarah yang ada di Mojokerto, yaitu Mbak Firiritri sama Mas Yuda. Nah, ini Tugu ini adalah awal dari cikal bakal listrik masuk kota Mojokerto, sekaligus tempat persaingan bisnis listrik ya, pasokan listrik ke pabrik gula, yaitu dari pihak Belanda maupun dari pihak Tionghoa. Ini masih utuh, berdiri kokoh. Banyak sekali yang tidak paham tentang ini ya, Tugu. Hah? Ini Tugu apa ini? Ini Tugu persaingan ini pihak perusahaan listrik milik Belanda sama perusahaan listrik milik Tionghoa atau Cina zaman dahulu ya. Pembangunan Belanda. Iya, ya, cuma jadi persaingan listrik dalam hal pasokan listrik ke kota Mojokerto. Ya, ini banyak nggak tahu mungkin. Iya, banyak masyarakat banyak yang nggak tahu kalau lewat sini ya, lewat jogging track ini kan namanya jogging track ya umumnya. Ini banyak yang mengabaikan, tidak paham Pak, kalau Tugu atau tempat listrik ini, lampu ini adalah sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kan ya. Pabrik gula kan berdirinya 1800-an kan ya di sini itu. Ini masih masuk kawasan tanah pabrik gula. Iya ya, PT apa IPTN. Ya. Itu tugunya apa namanya? Listrik, Tugu listrik. Pertama kali masuk masuk kota Mojokerto ya di sini. Dan di sana itu ada asrama polisi yang dulunya adalah kantor Mas. Depan itu Pak. Iya, yang dulunya adalah kantor pabrik gula Sentanan apa Kenanten ya, lupa saya. Dan ini yang dijadikan asrama mana Koramil ini juga bekas pabrik gula Mas. Iya, makanya ini bangunannya masih terlihat ya, arsitek Belanda. Nah, apalagi ini bagian atap-atapnya ini kan, besi-besinya itu masih Belanda banget. Konstruksi Belanda zaman dahulu. Bagian ini loh, rongga-rongga atap itu loh, apa kuda-kudanya itu loh. Sekarang ini jadi rumah buat ini Mas, Koramil. Ya, jadi Koramil. Kalau yang itu di polisi, asrama polisi. Tapi yang jelas yang ini Mas, satu Tugu jadi persaingan dua perusahaan besar, yaitu Belanda sama Tionghoa. Dan ini informasi saya dapat dari teman kita, sahabat kita, penulis sejarah Mojokerto, yaitu Mbak Firiritri sama Mas Yuda. ini ya. Iya, saya dapat informasi dari beliau tentang jejak peninggalan Belanda di wilayah Mojokerto pinggir Sungai Berantas. Nah, cukup sekian review kali ini di mana ini, di Tugu peninggalan Belanda sekaligus persaingan pihak Belanda sama pihak Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.